Hai guys, ketemu saya lagi di Batam dulu, dan ini saya akan membawa Anda untuk ke satu tempat dalam sebuah seminar tepatnya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, tepatnya di Divisi Museum. Bekerja sama dengan tim ahli cagar budaya Kota Batam, teman-teman sedang menggelar sebuah acara seminar sehari, tajuknya tentang museum, dan pada kesempatan ini saya kebetulan diberi mandat untuk menjadi narasumber, dan tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah bertutur tentang Batam dulu dan kini. Isinya seperti apa? Langsung saja nanti ikut saya. Yuk. Yang pertama, Bapak Edi Sutrisno. Beliau adalah Direktur Eksekutif Batam Tourism and Promotion Board. Kemudian Ketua Batam Heritage Society. Dan yang terakhir, tim ahli cagar budaya. Dan ini bukan terakhir, beliau ini banyak sekali gelarnya ya, sebagai orang yang expert tentang Batam dari dulu hingga saat ini. Baik, Bang Anas, kita kasih aplaus. Beliau adalah ketua tim ahli cagar budaya Kota Batam. Dan tadi sudah di awal Bung Aswandi Syahri, ini di tahun 2000 itu satu angkatan dengan saya. Kami itu jadi kulit tinta. Jadi dulu di Batam itu ada majalah, namanya Majalah Utama, majalah pertama di Pulau Batam. Jadi beliau jadi wartawan, saya juga jadi wartawan. Lalu kemudian beliau tetap tuh sambil jadi wartawan, beliau tetap di kesejarahan ya, sampai sekarang dikenal sebagai salah satu sejarawan yang famous di Kepulauan Riau. Nah, saya sendiri luntang-lantung ke sana sini gitu. Di traveling kemana-mana ya, bikin buku lah intinya. Nah, sejak itu saya bekerja di pers lagi, lalu di 2002 saya berhenti, lalu bikin publishing house, penerbitan buku-buku tentang Batam dan Kepulauan Riau. Nah, karena saya diminta awalnya oleh Abang Erza untuk bertutur tentang Batam dulu dan kini, saya 2006 itu saya terbitkan sebuah buku judulnya Batam Dulu dan Kini gitu. Karena apa? Di 2006 itu 6 tahun saya kumpulin foto-foto lama gitu dari orang-orang lama Batam dan saya narasikan. Ini ada bukunya, tapi bukunya sudah sold out. Saya cetak 1000 saja dan itu sudah habis. Sampai sekarang saya mungkin hanya 3 biji saja yang lain ada di perpustakaannya. Boleh ke perpustakaan BP, perpustakaan di Pemko Batam juga ada. Nah, sekali waktu saya bedah buku ini tentang apa Batam dulu dan kini itu. Jadi ini lama, ini data lama. Waktu itu saya diundang oleh Universitas Riau Kepulauan, Unrika. Coba kita beri aplaus buat adik-adik Unrika. Ini simple saja ya, nggak terlalu apa, tapi nanti kalau dibedah teman-teman saya sering bisa berbagi. Oh, paling tidak menemukan wajah Batam di masa lalu. Itu penting karena sampai sekarang foto-foto ini eranya tidak terlalu jauh ke sana ya. Yang paling tua yang saya temukan itu 1950-an saja. Yang lama-lama sekali itu mungkin Bung Aswandi sudah bisa ngajarin teman-teman gimana nyarinya ya, di Arsip Nasional atau harus ke Belanda dan sebagainya. Nah, ini yang sederhana saya ambil dari orang-orang lama Batam yang mukanya sudah kolonial ya. Kalau saya masih milenial ya. Jadi orang lama di album-album yang berserak mereka, yang usang. Kalau itu dibiarkan, foto-foto lama itu ya nempel dia, lengket-lengket terus hilang fotonya, benar gak? Kalau di album, benar ya? Oke.
Sebelum ada digital ya, sebelum. Nah, sebelum itu jadi usang, itu saya tangkap gitu. Jadi saya kalau ketemu orang-orang lama Batam, saya selalu bilang, ada foto lama enggak? Oh, saya ada. Besoknya pasti saya kunjungi, gitu. Jadi nanti Anda akan menemukan foto-foto yang lumayan lama, yang bertutur berbicara sendiri tentang Batam. Jalan Sultan Abdul Rahman. Pernah melihat Geraha Sulaiman? Pernah. Rawa. Bener nggak? Itu apa di depannya? Jadi semua yang di depan Geraha Sulaiman itu, termasuk apa itu semuanya rawa, ditimbun, gitu. Nah, kalau foto yang simple ini tidak Anda temukan, nggak kita simpan, kita nggak pernah tahu metamorfosa kota itu seperti apa. Makanya yang modern saja sekarang, setiap ada pembangunan jalan, saya selalu foto. Saya selalu foto pakai handphone atau apapun bentuknya. Bahkan jalan di depan itu ada jalan Sultan tadi ya, Sultan Abdul Rahman, itu ada jalan, ada pos polisi, masih ingat nggak? Pos polisi di situ ada 2. Benar nggak di Geraha Sulaiman depannya ada pos polisi nggak? Benar nggak? Ini orang Batam bukan sih? Ayo oke, ya. Itu pos polisinya ketika dibongkar saja, itu saya foto. Orang yang tahu saya pasti bilang, oh itu orang gila lagi moto, Anda kutip. Itu mungkin tidak berguna bagi Anda, tetapi di masa depan akan sangat berguna untuk melihat metamorfosa sebuah kota. Saya lagi merampungkan buku judulnya Jodoh, Metamorfosa Jodoh dan Nagoya. Saya ingin menuturkan ke warga Batam bagaimana Jodoh dan Nagoya itu dibangun dari rawa-rawa menjadi kota metropolitan. Lengkap, detail. Saya bab 1 saya bertutur tentang apa? Tentang legendanya. Kenapa disebut Jodoh? Kenapa disebut Nagoya? Ada yang tahu? Kenapa disebut Nagoya? Simpan saja, nanti ada ceritanya. Ya, nah itu penting. Edukasi, ya Pak Guru terutama, tolong sampaikan ke anak-anaknya. Yang hal simpel-simpel saja. Ini perlu untuk memperlihatkan perkembangan sebuah kota. Lanjut. Ya, Anda mungkin sekarang taunya Pasifik ya. Waduh. Kalau ke Pasifik ngapain sih lo? Nah, iya kan? Pasifik jalan-jalan, lalu di dalamnya pasti apa tuh abang kita yang sebelah sana itu? Biasa ke Pasifik nih, iya kan? Nah, tahukah Anda dulu Pasifik itu rawa gitu. Pas di depan Pasifik itu ada rumah salah satu pebisnis, pedagang, saudagar di Batam. Keluarganya Tere Adnan. Pernah ke pom bensin yang di rumah sakit Budi Kemuliaan ya? Pernah? Pernah ngisi bensin di sana? Iya, aku lihat kamu sama pacarnya deh waktu itu ngisi bensin. Nah, di sana itu jadi pengusaha besar. Dulu beliau jualan bensin, jualan minyak gitu di drum-drum. Dan rumahnya di situ. Sekarang rumahnya menjadi hotel Pasifik. Nah, ini pentingnya foto-foto yang memisahkan, dia bertutur sendiri, tapi perlu di-guiding. Jadi teman-teman, sekarang nggak ada kata terlambat. Semua building di Batam ini yang ikonik, Volux, Habibie, apa-apa, itu sebelum jadi Volux udah aku fotoin satu-satu. Jadi nanti ketika Volux udah hebat, baru aku upload Batam dulu dan gini. Ketika pameran ribuan orang selalu datang karena penasaran, wow, kok bisa seperti itu. Itu contoh betapa pentingnya sebuah foto, gitu. Padahal simple, very simple, tapi penting buat peradaban kota. Lanjut. Ya, ini yang tadi Geraha Sulaiman tuh depannya kayak gitu. Dulu ada ini salah satu wisma tertua di Batam, hotel pertama di mainland, namanya Wisma Bukit Nagoya di sebelah sana. Nah, saya kumpulin foto ini ketika saya menulis biografi Raden Sulaiman, salah satu tokoh masyarakat di Batam. Lanjut. Wah, kalau ke Goodway, pernah ke Goodway?
yang sekarang sudah ditutup. Ingat, itu dulu namanya bukan Goodway, namanya Batam Jaya Hotel. Ini belum begitu lama, tapi ini 90-an awal. Jalannya masih tanah, betul? Iya. Sekarang, ini bukan sekarang sebenarnya foto bawah sudah 2010-an gitu. Itu yang di sana. Satu dekade yang lalu nggak sadar, benar? Sudah jadi seperti itu. Nah, ini wujudnya. Mobilnya juga nggak ada ya, mobil-mobil Toyota Fortunernya nggak ada. Yang ada, tuh, itu punyanya BP Batam. Biasanya pakai jeep. Yang di sebelah sana itu ada yang mantan Ibnu Sina. Ada? Yang pernah sekolah SD, SMP di sana? Nggak ada ya, Ibnu Sina. Itu pelajar-pelajar Ibnu Sina di tahun 1984. Nah, persis jalan. Inilah jantung kota kita. Masih lagi di-develop, masih belum sempurna. Itu bangunannya lagi dibangun. Nah, ini biasa dulu kalau anak-anak sekolah di Nagoya itu sama Jodo itu selalu merayakan agama gitu, perayaan agama satu Muharram atau mereka keliling kampung Jodo dan Nagoya. Untuk apa? Untuk kayak apa ya? Ya pawai lah seperti itu. Dan itu masih berlaku sebagian di Batam. Lanjut. Ini ya sekitaran Nagoya juga sama. Go ahead aja, coba aja jalan. Nah, ini gedung Motorita Batam. Jadi sebelum dibangun, ini setelah peletakan batu pertama, bagaimana tiang pancangnya dilihat. Sekarang teman-teman melihatnya sudah jadi. Tapi dulu prosesnya seperti itu. Nah, ini dokumentasi dari Badan Industrial Development Area BIDA. Go ahead. Nah, ini masjid. Ini masjid apa? Ya, Masjid Agung. Ini yang di apa dulu Pak Habibie sebenarnya mau membangun masjid itu, arsiteknya pengen membangun di Engku Putri. Jadi di depannya Pemko Batam, di depannya pas di area yang sama itu teknokrat BP Batam pengen membangun masjid di situ, tapi Pak Habibie marah kenapa? Itulah sosok visioner. Beliau tahu andai saja masjid ini dibangun di dalam Engku Putri, Anda bisa bayangkan betapa crowdednya, benar nggak? Makanya Pak Habibie bilang bangun di sebelahnya. Akhirnya apa? Dibangunlah di sebelahnya. Ini salah satu building yang ikonik yang sekarang berencana untuk di restorasi, direnovasi ya, di upgrade lagi. Tapi sebelum dibangun ya kayak gini, kosong. Ini insinyur. Ini dokumentasi Insinyur Coki Mohair, salah satu arsitek, sedikit dari arsitek yang dimiliki oleh BP Batam. Itu contohnya. Lagi? Nah, ini kadang-kadang pernah ke bundaran BP Batam? Pernah ya, selalu lewat ya. Kamu sama siapa kemarin? Kamu lewat kalau nggak salah. Kamu di depan, pacar kamu di belakang kayaknya. Iya. Itu. Jadi dulu ya. Ini saya temukan buku ini di buku. Jadi Pak Harto itu berkali-kali ke Batam. Tapi di tahun di 29 November 1987 dia datang untuk kesekian kalinya bersama dengan Lee Kuan Yew. Jadi bundaran BP Batam yang kecil nonek itu ya diresmikan oleh dua kepala negara. Satu namanya Soeharto dengan koleganya siapa? Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Taman yang kecil itu bersejarah kan? Nah, ini foto ketika beliau nanam. Nah, 1 tahun yang lalu saya ketemu Pak Insinyur Fitrah Kamarudin almarhum yang baru meninggal, mungkin ada yang dengar beberapa bulan yang lalu meninggal. Beliau sebelum meninggal ketemu saya nongkrong di sebuah kedai kafe gitu. Saya bilang, Bang, saya ini lagi nyari foto apa di? Foto Pak Lee Kuan Yew lagi nanam pohon beringin. Ada nggak, Abang? Oh, tenang aja, gue ada, kata dia.
Akhirnya apa? Besoknya setelah pembicaraan itu, besoknya dia WA saya, ini fotonya. Jadi saya menemukan satu foto lagi, Pak siapa? Lee Kuan Yew lagi nyangkul nanam pohon beringin. Yang saya tidak ketemu adalah Perdana Menteri Malaysia. 2 tahun kemudian dia datang ke Batam menanam pohon beringin. Jadi di Bundaran BP itu ada 3 pohon beringin. Satu ditanam Pak Harto, satu ditanam oleh Lee Kuan Yew, satu lagi ditanam oleh Mahathir Muhammad. Jadi itu kecil, itu taman kecil begitu saja, tapi 3 kepala negara. Anda bayangkan betapa strategisnya Batam ini. Benar nggak? Kalau sebuah zoo gitu, kebun binatang besar atau park atau apa yang gede, mungkin oke lah ya. Ini bundaran kecil, tapi 3 kepala negara. Hebat nggak Batam? Coba aplaus dulu untuk Pulau Batam. Bisa, meresmikan cuma nggak ada 1 hektar loh, itu taman itu hanya sekian itu, tapi diresmikan oleh 3 kepala negara. Itu hebatnya Batam, Pak. Luar biasa. Lanjut. Nah, ini wajah Batam Center di awal 1992. Ya beginilah. Tapi tahu nggak? Karena dulu drone belum populer. Yang foto sebelah kiri, saya sampai naik atap Masjid Raya itu. naik, baru foto. Siang-siang. Hasilnya kayak gini. Saya pengen mengkomparasi bagaimana dulu seperti apa, sekarangnya menjadi seperti apa. Tapi teman-teman yang nikmati, wah enak aja ya. Padahal saya naik ke atap itu. Bayangin, it's not that simple. Oke, lanjut. Nah ini lebih ini situs ini sebenarnya. 19 Desember 1977. Jadi bersyukurnya kita yang hidup di Batam itu tidak ada satupun pemimpin kita di masa lalu yang orang biasa-biasa. Jadi selain Pak Harto, selain Ibnu Stowo itu kepala Pertamina. Nanti saya ceritakan siapa Ibnu Stowo. Ibnu Stowo itu orang yang menancapkan industri pertama di Batam di era modern. Nah, Pak Ibnu itu kepala Pertamina. Itu orang hebat. Dulu itu di bawah 1975, keuangan negara itu 60%-nya dari Pertamina. Bayangin. Berarti ada orang yang powerful di Republik Indonesia ini yang bangun Batam di era modern. Nah, tadi saya bilang banyak orang penting. Setelah Ibnu Stowo, estafet kepemimpinan Batam, BP Batam, dipimpin oleh ini. Ini yang kecil ini, orangnya. Bukan JB Sumarlin. Itu yang nunjuk. Gitu. Jadi saya cari-cari lagi mana beliau nunjuk ini ya. Nongsa, ini dam kedua yang dibangun oleh Ibnu Stowo. Gitu. Diteruskan oleh Pak JB Sumarlin. Ini ya dam baloi. Itu sekarang segera dialihfungsikan nanti jadi cerita saja ya dam baloi. Nah, Anda jadi bukti sejarah nanti kalau betul-betul dialihkan nggak ada lagi dam baloi karena akan dibangun pusat bisnis. Tapi mungkin saya akan solo demo nanti ya, demo sendiri gitu. Jangan gitu. Karena itu situs, salah satu situs penting di Pulau Batam. Tapi oke lah untuk dan atas nama pembangunan oke lah mana yang itu. Tapi ada juga lah beberapa yang ini. Seperti tadi Bundaran BP itu kan sudah disayembarakan, akan dibangun tubuh, tapi mungkin permintaan kami lah, permintaan kita semua agar pohon beringin dan prestasinya tetap jangan dibongkar karena itu bersejarah. Jadi Pak Rudi nanti pesan kita ke beliau, boleh dibangun, mau dibangun bundaran yang modern, tapi jangan lupa prasasti 3 yang ditandatangani oleh 3 kepala negara itu jangan sampai dimusnahkan. Itu saya tahu. Go ahead. Nah ini juga 1977. Ini gedung ya, gedung masih eksis sampai sekarang, masih ada gedung ini ya, Dambal. Terus hanya seperti ini dulu. Lihat mobilnya, saya nggak tahu mobil siapa itu, luar biasa ya, VW Kodok ya, itu ya.
Di mana mobil itu sekarang ya? Mungkin dari scrap. Go ahead. Nah, ini Bukit Senyum. Oh, biasa itu yang kakak yang di belakang itu sering ke Bukit Senyum ya. Kalau malam-malam. Ya. Itu dulu kayak gini gambarnya. Lanjut. Nah, ini saya mau ceritakan. Jadi Pertamina itu ngebangun Batam waktu itu blessing in disguise. Karena apa? Karena waktu bangun Batam itu nggak punya perumahan, tapi industri sudah mulai tumbuh, terutama industri di Batu Ampar itu udah tumbuh. Terus gimana? Tinggalnya di mana orang-orangnya? Kok nggak punya perumahan? Akhirnya bikinlah rumah-rumah di Jodoh. Itu rumah-rumah panggung tadi. Nanti saya lihatkan rumah-rumah panggungnya. Nah, ini adalah perumahan pertama di Pulau Batam yang berbentuk tembok. Perumahan karyawan pertama di pulau ini dibangun oleh Pertamina. Kalau Anda pergi ke Bukit Senyum, lalu jalan apa? Borobudur, apalagi? Mendut, Prambanan, itu semua bangunannya tua, benar? Dan luas-luas. Itulah perumahan karyawan Pertamina yang pertama. Gitu ya, Susan. Saya pengen berbagi, wah dulu pionir kita susah ya. Kalau sekarang teman-teman, wah tinggal duduk sini, tahu-tahu sudah sekolah di Unrika, ya kan? Enak, tinggal di kampus, ya kan? Bener kan? Oh iya, iya. Lanjut, boleh lanjut? Oh boleh. Ya. Nah, ini di Jodoh. Sekolah dasar di Jodoh itu ada 3 swasta. Yang pertama Ibnu Sina. Lalu ada yang tahu? No. Budi Utama. Lalu Yosudarso. Parting itu datang setelah PJ Habibie. Karena nggak punya gedung, Yosudarso itu nempel di sebuah gereja. Lanjut berada? Lagi. Oh nanti. Dia nempel di gereja. Gerejanya pun kayak Laskar Pelangi. Jadi sebenarnya cerita Laskar Pelangi nggak cuma di Bangka Belitung. Kalau Anda jadi penulis, tulis aja bikin novel. Menulis tentang bagaimana sekolah-sekolah lama di Jodoh. Seru loh. Siapa yang ini nih? Jangan-jangan emak, ibu, kakak itu yang di sebelah sana. Oh iya, pernah? Oh iya. Ini saya dapetin secara tidak sengaja foto ini. Saya lagi nunggu pagi-pagi di bank Mandiri di Nagoya. Saya duduk, ada bapak-bapak tua duduk, orangnya kurus gitu. Saya kalau ada orang tua di Batam selalu saya, kalau waktu sekarang sudah waktunya agak susah, tapi selalu menyambut saya ajak bicara. Bapak siapa? Saya bilang, oh saya Pak Yetri. Siapa? Pak Yetri Haryanto. Itu kepala sekolah Yosudarso pertama ternyata. Lalu saya tanya, Pak masih banyak foto? Oh banyak, datang aja ke rumah saya. Akhirnya dapatlah foto-foto ini. Jadi pertemuan-pertemuan yang tidak sengaja, seolah nggak sengaja, tapi Tuhan sebenarnya sudah menepal kamu hari ini ketemu sama saya. Sebenarnya sudah ditentuin ya. Akhirnya jadi foto yang bersejarah kan? Jadi perbincangan yang biasa. Makanya jangan sombong-sombong kalau lagi yang akrab, yang ramah gitu. Kalau saya ramah. Lanjut. Ya ini masih Nagoya Jodoh, terus sebagian, terus ya ini Jodoh itu dulu Bank BDN itu. Terus ya ini masih punya Pak Tri ya, Yosudarso. Ini lagi nongkrong di sekitaran dekat gereja itu. Ada jembatan. Jadi jembatan yang pertama yang menghubungkan Jodoh dengan Nagoya itu jembatan yang di depan gereja. Gitu. Lanjut. Nah ini benar-benar Laskar Pelangi ya. Ini di sebuah kapela gitu, gereja Katolik Yosudarso. Ini dulu di Jodoh, sekarang perkiraan teman-teman yang pernah saya tanya orang lama, di mana sih letak persis gerejanya? Rupanya di dekat itu, di dekat hotel yang sudah tutup di Jodoh, Majestic. Pernah dengar? Hotel Majestic.
Itu dululah di situ tempatnya. Jadi ya Sudarso sebelum maju menjadi hebat seperti sekarang, dia nempel di sebuah gereja. Lanjut. Terus ini Nagoya lagi. Nah, ini Laskar Pelangi lagi. Ini namanya sekolah dasar pertama di pulau ini. Sekolah Budi Utama. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah sudah tidak berbekas karena apa? Karena Jodoh Nagoya nggak ada yang bangun pakai tembok. Semuanya menggunakan kayu. Jadi ketika terbakar hebat di 1983, semua orang eksodus. Gitu ya. Jadi tumbuhnya Jodoh lagi ke kampung utama. Nah, sebagian lagi pindahnya ke blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Pernah dengar kan blok-blok? Ya. Itu semua korban kebakaran yang ada di Jodoh. Sebagian lagi ke Bengkong dan Sungai Panas. Masuklah kampung Bawean dan sebagainya. Itu korban kebakaran. Tapi kalau tidak terjadi kebakaran itu, nggak mau pindah-pindah, susah. Otorita pun mau pindahin susah. Akhirnya dipindah. Nah, adalah namanya pengusaha di Tanjung Pantun, Saman Chai. Orang mengenal sebagai wali kota Jodoh. Karena apa? Setelah Jodoh terbakar, dia diberi tanah oleh Pak Dar Sudarsono, Kabala Otorita, untuk membangun Tanjung Pantun. Oke ya? Jadi Tanjung Pantun itu komplek tembok modern yang pertama kali dibangun di Batam. Dulu anak-anak muda tahun 90-an kalau nonton di sana. Tahun 90-an. Saya kan generasi itu juga 90-an. Ya. Bawa pacar gitu ya, ke Jodoh nonton. Gitu. Itu di Tanjung. Ini wah sekolahnya coba 1972 loh. Guru bahasa Inggrisnya dari McDermott, bule-bule yang ada di McDermott ikut ngajar seperti itu. Kalau masih hidup insya Allah, nama kepala sekolahnya Bu Deti Setiati, orang Sunda yang dipersunting oleh orang Melayu, Pak Abu Bakar Ras. Sekolahnya di blok 4 kalau nggak salah ini sekarang. Saya kemarin waktu itu ke sana, ke sekolah beliau. Lanjut. Oh ini dulu. Jadi pawai perayaan 17-an apa itu meriah dulu di Jodoh, nggak kayak kita sekarang. Susah kali kalau anak-anak diajak pawai, iya Bu ya, susah. Dulu keliling kampung Jodoh sama Nagoya. Lanjut. Wah, yang itu ini pasti lah. Yang nongkrong itu siapa bang? Gitu itu pasti. Aku nggak kenal ya, tutup mataku, nggak kenal. Ya, itu tahun 70-an. Nah, ini kan tadi kan ngomongin dulu dan kini, nggak boleh dong ada foto yang kayak gitu, boleh kan? Ya. Karena ada kininya. Kininya pun itu sudah lampau, udah 2012-an. Oh nggak ya. Bacakan nanti Pak Anas. Sorry ya. Sebentar. Nanti kita kan 2 sesi ya. Tapi sebelum jawab, saya pengen itu aja lah. Tanya jawab dulu. Nanti Pak Anas, beliau akan bertutur tentang tim ahli cagar budaya sudah dibentuk di Batam. Nanti saya kebablasan. Saya takutnya kebablasan. Di sini dulu. Yang mau bertanya silakan. Ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya minta ini untuk menyampaikan satu hal. Ini yang ditayang di sini gambar-gambar lama yang dari Jodoh Nagoya. Apakah tak pernah ketemu simpang berelang dari Temesi ke Berelang, Bang? Itu. Kemudian daerah seputaran ya sekitar itulah masuk kita tuh, jangan Jodoh Nagoya itu Abang Noyang ini, karena awal tadi ada Bersata, Rempang Galang, Bulang dan lain sekitarnya kan. Ya, saya itu aja dulu Bang sebentar. Gini ya, saya itu 20 tahun, 20 years ngumpulin yang foto-foto lama, yang ketemunya secara sengaja, tidak sengaja, atau saya pokoknya keluyuran lah, sampai menemukan foto-foto yang ada 1000 lebih, dan sudah bernarasi, bukan foto saja, bernarasi. Satu-satu saya datang, mana fotonya, dibuka gitu, satu ceritanya di mana, tempatnya di mana, ngapain orang itu, tak bayangin. Dan itu saya lakukan 20 years.
Nah, pertanyaan bagusnya, kenapa kok nggak ketemu terus daerah-daerah sana gitu? Kenapa nggak ada? Saya percaya someday kita akan menemukan, satu hari kita akan menemukan. Kalau daerah sana itu yang punya udah pasti orang Tionghoa, karena Tembesi dan area sekitarnya dulu itu bekas pohon gambir sama karet yang dipelihara, ditanam oleh orang-orang kita dari suku Tionghoa. Nah, saya menemukan sekali itu pun di Durian Kang. Ada 4-5 foto Durian Kang di masa lalu. Ada. Saya dapatkan 1954 ada sebuah keluarga Tionghoa foto. Karena di masa lalu itu kan orang yang bisa berkodak itu kan orang kaya. Benar nggak? Benar nggak? Zaman saya kecil aja, saya mau foto kalau nggak salah 700 atau berapa gitu. Itu uang jajannya 50, fotonya 700. Masuk di akal nggak? Make sense nggak? Kalau saya harus foto, jadi foto saya nampil satu itu masih, wah hebat sekali itu kan, anak orang kaya. Dulu kalau di apa ya, kalau saya lahir di sebuah perkampungan gitu, hanya ada satu orang yang jago kodak, dia keliling kampung. Saya nggak tahu kalau di Batam. Cuman waktu di Batam itu saya temukan dia dari orang-orang lama. Yang dia tukang kodak, dia tukang foto. Nah itu yang saya kejar. Atau orang-orang lama yang kira-kira termasuk golongan mampu, itu saya datangi. Tapi kalau enggak susah loh foto itu, memang susah. Dan kadang-kadang kebetulan. Tapi someday abang bisa menemukan. Di Durian Kang saya temukan 1954 foto tempo dulu di Durian Kang, gitu. Dan itu pun oleh orang Tionghoa, tidak ada orang kita yang foto. Itu yang ya. Yang kedua, tanya dong. Ya. Foto-foto yang Bapak tampilkan itu mengingatkan saya kembali ke masa silam. Waktu itu saya masih SD, SMP, dan SMA. Kebetulan keluarga saya ada di Batam ini bekerja di Pertamina. Jadi saya waktu itu tuh kalau liburan dari Pekanbaru ke Batam menempuh jalan yang sangat panjang. Jadi kalau di SMP itu saya ke Batam itu mau seminggu. Itu pun transit dari pulau ke pulau. Dan waktu di SMA itu sudah ada pesawat pertama yang isinya 16 orang yang capung. Ya, Merpati. Tapi saya tidak melihatkan perkembangan itu. Mudah-mudahan ada ya Pak ya. Untuk apa? Terus yang saya tanyakan itu dari gambar Bapak tadi itu mungkin ada tempat-tempat yang belum Batam yang dulu dengan yang sekarang belum terekspos. Salah satu contoh yang ingin saya tanyakan di ikon Batam itu kan ada selamat datang di kota Batam. Itu ada bukit, ada di situ. Kenapa tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa dipotong bukit itu? Padahal di situ perluasan. Apakah ada sejarahnya di situ atau bagaimana? Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus buat kakak itu. Wow. Kakak ngajar ya, guru ya? Iya, saya di Kempenang. Oh, di Kempenang. Oke, ya luar biasa. Pertanyaannya bagus. Tadi yang di Markah. Jadi kalau destinasi pariwisata ya, Batam itu dua yang ikonik, yang pasti harus datang ke sana. Satu, Welcome to Batam yang dibilang, satu lagi Jembatan Barelang. Nah, terkhusus, jadi semuanya punya sejarah, punya ceritanya. Nah, terkhusus untuk Markah Welcome to Batam itu ada di Bukit Clara. Bukit Clara. Dulu di zamannya orang Tionghoa, itu Bukit Clara itu sebagai penanda. Bukitnya panjang ya. Bukitnya panjang sampai ke masjid sana, bukan di situ saja. Itu bekas potongannya saja yang Bukit Clara. Nah, itu oleh orang Tionghoa namanya bukan Bukit Clara. Kita aja yang suka melapaskan Bukit Clara. Itu aslinya Bukit Tuo Sloka. Itu orang Tionghoa yang menamainya itu bukit. Dan bukit itu sebagai penanda. Jadi dulu di sungai yang di Sungai Panas, itu kalau mau masuk dari laut, itu penandanya Bukit Clara. Gitu. Nah, Bukit Clara itu
konon menurut kepercayaan orang Tionghoa nggak boleh dipotong, gitu. Kalau sampai habis, konon ceritanya menurut penuturan dari mulut ke mulut orang Tionghoa, orang lama, akan terjadi bencana besar di pulau ini. Kalau sampai habis, itu legend ya, silakan percaya boleh tidak, cuman orang Tionghoa punya kepercayaan seperti itu. Gitu. Maka sampai sekarang dipertahankan dan alhamdulillah oleh Pak Wali Kota kita dijadikan taman kota. Jadi tidak akan habis, tidak akan tergerus, karena bukit itu dulu di masa lampau banyak ceritanya loh. Di era penjajahan Jepang itu tempat konon mereka bertutur. Di buku saya ada tulisan judulnya Tionghoa Batam Dulu dan Kini. Itu saya bertutur tentang bagaimana orang Tionghoa bisa sampai di pulau ini, lalu apa saja yang dilakukan oleh orang Tionghoa. Nah, salah satunya kalau dulu di zaman Jepang, orang Tionghoa termasuk yang digangguin lah sama tentara-tentara Jepang. Nah, larinya kemana? Ke atas di Bukit Clara itu ada tempat-tempat khusus sembunyi. Gitu. Belakang Padang itu banyak. Sebagian Duri Angkang. Gitu. Kalau tempat lain agak sulit mencari. Batu Ampar itu ada. Sudah, itu dulu. Bang Rafi? Siap ya? Ada Siap. lagi yang mau nanya? Mungkin satu lagi? Sebelum sesinya Bang Anas. Baik ya. Jadi ini Bung Rafi, ya, itu ada 3 buku. Jadi biasa kalau ada seminar atau apa, saya sering bagi-bagi lah. Karena kalau bagi-bagi duit tugasnya Pak Kadis sama Pak Kabit. Sama Bang ini jalan, tapi kalau buku saya jalan. Oke, tadi kan sudah banyak mendengar ya. Tolong bantu nanti siapa yang paling pertama mengajukan. Oke, baik. Perumahan karyawan pertama di Pulau Batam di mana? Yang mana? Bapak yang ini, Bapak yang mana? Mana Bang? Tadi kayaknya kakak itu deh. Yang betul lah Bang. Yang mana? Bapak ini. Oh. Coba sebutin. Ada mic-nya. Jangan. Oh, jadi. Silakan Pak. Iya. Jawab dulu Bang. Itu Bang. Di kawasan Bukit Senyum itu ada jalan Borobudur, ada jalan Prambanan. Di atas itu. Wah, the book is close to you. Benar. Oke, silakan. Belum dulu. Nanti sekalian maju. Oke, satu lagi. Pertanyaan kedua, silakan Mas Edi. Pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaannya simpel. Kita kan nyantai memang formatnya. Jadi belajar sejarah jangan mengkerut-kerut. Nanti kayak Bang Irwanti, Mas Irwanti nanti. Jadi nyantai saja. Pertanyaannya juga simpel. Tadi ada beberapa foto ya. Ada foto yang ditanyakan soal ada Duri Angkang tadi ya. Ada Duri Angkang. Saya mau tanya aja. Ada yang tahu Kak kenapa disebut Duri Angkang? Duri Angkang, kenapa? Ada toponimi. Mana? Pak Ajis nggak boleh. Kenapa disebut Duri Angkang? Kenapa disebut Duri Angkang? Ayo. Oh, boleh ini? Boleh? Nggak boleh. Sudah boleh. Jangan dia. Mana? Oh, nggak jelaskan tapi nggak apa itu nulis kan? Boleh. Duri Angkang itu bahasa dari orang Tionghoa, setahu saya Pak. Durian apa? Kalau orang Cina itu duri itu durian, kang itu durian merah. Oh. Kalau dari tempat kebun itu tempat duri angkang itu kebun. Cas dulu. Salah. ada nyerempet dikit 50%. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, ada lagi, yuk. Ini legenda, kita bertutur tentang topen ini ya, asal kuasa kota, ya. Ayo lagi? Bisa? Oh, kayaknya agak berat ya pertanyaannya ya. Berat sekali. Oke. Nah, sebenarnya dia betul, tapi ini kasih aja nanti. Duri Angkang itu memang salah satu ya versinya. Durian memang durian. Kang itu sungai. Jadi sungai durian. Jadi sekali lagi, Duri Angkang adalah sungai durian. Kalau dia katanya sungai merah, aku nggak ngerti merah itu dari mana.
Cas dulu lah, cas dulu. Tapi bolehlah kasih dia udah betul, kasih applause. Ya. Satu lagi pertanyaannya Bang ya, ya. Ada foto Pasifik, Hotel Pasifik betul? Itu termasuk hotel-hotel yang belakangan. Tapi sebelum Hotel Pasifik, ya, ada hotel di tengah kota tadi yang gambarnya di depannya ada tanah. Hotel apa tadi? Ada yang bisa sebut? Pak Iksan, sebentar, Pak Kabir tidak masuk hitungan. Oh, nggak boleh. Pak Kabir silakan. Nggak boleh hitungan. Baik, silakan. Narasumber mau tuh. Iya, iya. Maaf Pak kalau salah ya. Batam Jaya Hotel. Betul. Kita tepuk tangan. Ya, maju Bang. Silakan. Gimana Pak sekarang Pak? Rupanya dari Danau Toba ini tadi. Nyimak dia. Wah, Danau Toba. Ya, oke. Saya ingin sampaikan bahwa buku ini, sebentar dulu, saya pengen sampaikan. Buku ini terbit oleh karena support Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Buku ini di masa lalu, masa lalu juga. Buku ini beliau dulu, ada yang tahu, sebelum jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jadi apa? Kepala apa? Apa jabatan dulu? Kepala apa aja itu? Ya, jadi Kepala Humas. Jadi waktu beliau jadi Humas, saya ketemu dengan beliau, kemudian bertuturlah kami, gimana kalau periodisasinya Pak Ahmad Dahlan bersama Pak siapa? Pak Ahmad Dahlan dengan siapa? Wakilnya siapa? Pak Rudi. Sebelum Pak Rudi siapa? Ada yang tahu? Pak Ria Satarika. Itu kan 10 tahun. Jadi kami kasih judul buku itu 1 dekade membangun Batam. Nah di dalamnya ada juga Batam masa lalu, seperti apa ditulis periodisasi kepemimpinan Batam, mulai dari Pak Usman Rahman, R.A. Ajis, sampai seterus pada periodenya Pak Ahmad Dahlan. Jadi ada sejarah juga di dalam buku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT dalam kegiatan dari awal pagi tadi sampai sore hari ini adalah kegiatan seminar koleksi museum Batam Raja Ali Haji untuk melaksanakan sosialisasi dan seminar koleksi museum Batam ini yang diberikan oleh beberapa narasumber, yaitu tim ahli cagar budaya Kota Batam. Jadi yang pertama Bapak Aswan Asari, Ana Asrullah, kemudian juga Ibu Monika Sari, MPD. Dari tim ahli cagar budaya Kota Batam sebagai narasumber yang memberikan arahan ataupun penjelasan kepada kami saya sebagai anggota peserta sangat cukup jelas sekali bagaimana kedepannya nanti keberadaan Museum Batam Raja Ali Haji ini dikenal baik di tingkat kota dan tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan juga mungkin umur daripada
seminar ala haji ini hanya seumur jagung, tapi ingin untuk menata kembali dan juga mencari bukti-bukti daripada situs-situs purbakala atau situs cagar budaya, memperkaya khas budaya dan melestarikan budaya, terutama budaya yang harus kita lihat untuk budaya nasional. Hanya itu ya daripada yang disampaikan oleh Pak Edi Sutrisno dalam kegiatan ini, pemaparan yang cukup jelas dan kedepannya lebih bagaimana untuk mengadakan seminar-seminar kedepannya lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti seminar hari ini, yang tadi disampaikan seperti Bapak Edi tadi, kemajuan Kota Batam yang sampai sekarang ini sangatlah maju. Dan setelah saya melihat zaman dulu sampai sekarang itu, perubahan Kota Batam itu sangatlah maju, dan itu membuat saya sebagai mahasiswa Unrika juga membuat semakin semangat untuk kemajuan Kota Batam yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Pak Edi cukup luar biasa menyampaikan seminar tadi, karena di mana dapat anak muda di luar sana dapat semakin semangat juga akan keterangan dari Pak Edi tersebut. Mungkin kita sebagai generasi muda jangan pernah bosan akan keadaan masa lalu, karena keadaan masa lalu itulah yang membuat kita semakin bangkit, dan jangan pernah malu akan sejarah-sejarah yang ada di negeri kita ataupun di tempat kita tinggal. Saya Agus Saleh Sipuan, saya peserta seminar museum. Saya baru saja mendapatkan materi dari Pak Edi Sutrisno mengenai Batam yang dulu sama yang sekarang. Menurut saya dari materi yang disampaikan Pak Edi Sutrisno itu sangat berharga apalagi untuk saya yang masih muda dan belum mengetahui sejarah Batam yang sebelum saya lahir. Dan menurut saya dari materi yang Bapak Edi sampaikan ini benar-benar sangat berharga, karena kami menjadi tahu dan kami juga bisa memberitahukan kepada seorang sekitar kami yang belum mengetahui hal itu. Harapan Batam ke depan mungkin agar Batam lebih maju lagi dan tidak ada lagi hal-hal kriminal di Batam seperti penjambretan, begal, dan rampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai menyelaksanakan satu kegiatan yang pertama kali dilakukan di Kota Batam, yaitu seminar barang koleksi Museum Batam Raja Ali Haji. Jadi museum ini adalah museum yang sudah disertifikasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia. Jadi Batam memiliki satu museum yang bertaraf atau setara dengan museum-museum yang lain di Indonesia. Nah, kegiatan ini didukung dari dana alokasi khusus dari kementerian. Jadi kegiatan seminar ini merupakan salah satu rangkaian beberapa acara ke depan. Ada perlombaan, ada pameran dan sebagainya yang bertemakan Museum Batam Raja Ali Haji. Nah, kami juga dalam kesempatan ini mengambil narasumber yang betul-betul menguasai tentang permusiuman, barang-barang purbakala dan sejarah. Salah satunya adalah Bapak Aswandi Syahri, kemudian juga ada Ibu Monika dari akademisi, kemudian dari Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Bapak Anas, dan tentunya Bapak Edi Sutrisno. Selain beliau sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya, beliau juga adalah Ketua dari Batam Promotion Tourism Board, dan beliau juga seorang jurnalis. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan dan mencurahkan ilmunya bagi peserta-peserta yang kami rekrut dari beberapa kelompok. Ada mahasiswa, kemudian ada jurnalis, kemudian juga ada dari pelaku-pelaku wisata, kemudian juga seniman, dan tentunya juga dari guru-guru yang memang khusus mengajar tentang kebudayaan.
Harapan kami ke depan, semoga museum ini salah satu tujuan wisatawan mancanegara ke Batam dan ingin melihat museum dan galeri hasil survei, sehingga kedepannya Museum Batam Raja Ali Haji ini yang bergenre adalah museum yang bersifat universal, dan sembari kita mendorong museum-museum yang tematik yang lainnya. Bukan tidak mungkin nanti di Batam akan ada museum industri, museum pekerja, kemudian ada museum otomotif, dan museum-museum lain, termasuk mungkin museum budaya Melayu dan sebagainya. Selamat kepada seluruh panitia, peserta, dan tentunya terima kasih kepada narasumber. Semua ini dilakukan karena memang Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi sangat concern terhadap pembangunan budaya, infrastruktur, dan tentunya hal-hal lain yang sangat mendukung Batam sebagai destinasi wisata prioritas dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Batam milik kita. Museum Batam hijau. Hai guys, itulah tadi hasil lah ya, hasil pemaparan saya tentang Batam dulu dan kini pada seminar permusiuman yang ditaja oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam bersama tim ahli cagar budaya. Jadi tadi saya sudah menjabarkan tentang Batam dulu dan kini dalam perspektif yang simple saja, dan durasinya juga tidak lama, sekitar 1 jam saja, tapi paling tidak saya sudah bisa sharing tentang foto-foto tempo dulu dan kondisi yang kekiniannya seperti apa. Nah guys, itu saja untuk edisi yang kedua ini. Next saya akan membawa Anda untuk menelusuri lagi tempat-tempat bersejarah ataupun apapun itu bentuknya yang nuansanya tempo dulu atau jadul, lalu kemudian saya komparasi dengan kondisi kekinian Batam. Baiklah, sampai di sini saja. Sampai jumpa the next episode Batam dulu dan kini.